Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hairunisa dengan NIM 2321508021. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan analisis terhadap Fatwa MUI nomor 13 tahun 2019 tentang transplantasi organ dan atau jaringan tubuh dari pendonor hidup untuk orang lain. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan judul dari Fatwa MUI nomor 13 tahun 2019. Jadi, maksud dari judul ini membahas tentang transplantasi organ dan atau jaringan tubuh dari pendonor hidup untuk orang lain. Maksudnya di sini adalah fatwa ini adalah sebuah pedoman hukum Islam yang membahas tentang boleh tidaknya dan bagaimana syarat-syarat melakukan transplantasi organ dari orang yang masih hidup kepada orang lain dengan tujuan pengobatan dan bukan untuk tujuan komersial ataupun bisnis. Fatwa ini menjadi penting karena menyangkut nilai-nilai syariah seperti menjaga nyawa, melindungi martabat manusia, dan mencegah mudarat. Setelah mencari tahu, mempelajari, dan memperhatikan kepentingan masyarakat, MUI pun mempertimbangkan beberapa poin penting hingga fatwa ini dikeluarkan. Yang pertama, menjaga kesehatan dianjurkan dalam Islam sebagai bagian dari maqasid syariah, melindungi jiwa, akal, dan keturunan. Yang kedua, transplantasi organ menjadi solusi medis bagi penyakit tertentu. Yang ketiga, muncul pertanyaan hukum dari dokter dan pasien, disampaikan ke Kementerian Kesehatan. Dan yang keempat, MUI menetapkan fatwa ini sebagai pedoman hukum syar'i terkait transplantasi dari pendonor hidup. Latar belakang yang menyebabkan terbentuknya fatwa. Fatwa MUI nomor 13 tahun 2019 diterbitkan untuk memberikan kepastian hukum terkait transplantasi organ dari pendonor hidup. Transplantasi dinilai sesuai syariat karena bertujuan menyelamatkan jiwa, namun perlu pedoman untuk mencegah penyalahgunaan. Jadi, kenapa fatwa ini dibuat? Karena adanya kebutuhan mendesak akan kepastian hukum Islam terkait transplantasi organ dari pendonor hidup. Dalam Islam, menjaga jiwa merupakan tujuan utama syariat. Seiring kemajuan medis, transplantasi menjadi solusi penting, namun menimbulkan pertanyaan hukum dan etika dari masyarakat dan tenaga medis. Permintaan resmi ini sendiri berasal dari Kementerian Kesehatan. Kekhawatiran terhadap penyalahgunaan seperti jual beli organ inilah yang mendorong MUI menetapkan fatwa ini sebagai pedoman syar'i yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan ajaran Islam. Penggunaan transplantasi sebagai metode penyembuhan sebenarnya sudah lama dikenal di bidang kedokteran modern. Transplantasi organ tubuh telah menjadi salah satu jalan keluar yang paling berarti dalam dunia kedokteran modern. Banyak nyawa manusia yang tertolong dengan cara transplantasi organ ini. Tingkat keberlangsungan hidup dari pasien penerima donor pun saat ini sangat tinggi, sehingga permintaan untuk melakukan transplantasi semakin meningkat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Adapun beberapa contoh kasusnya, yang pertama adalah seorang anak yang menderita leukemia mendapatkan transplantasi sumsum tulang dari orang tuanya. Yang kedua, seseorang yang mengalami kerusakan kornea mendonorkan sebagian dari korneanya untuk orang lain yang mengalami kebutaan. Dan yang ketiga, seorang ibu mendonorkan ginjalnya kepada anaknya yang menderita gagal ginjal tahap akhir. Selanjutnya ada perkembangan. Fatwa MUI nomor 13 tahun 2019 diterbitkan setelah kebutuhan panduan hukum Islam terkait transplantasi organ muncul seiring kemajuan medis di Indonesia. MUI melakukan kajian mendalam dengan melibatkan ahli medis dan pakar hukum Islam. Fatwa ini memperkuat fatwa sebelumnya dan menetapkan bahwa transplantasi organ dari pendonor hidup dibolehkan syar'i dengan syarat ketat. Fatwa ini menjadi acuan penting bagi tenaga medis, pemerintah, dan umat Islam. Jadi awalnya
Praktek transplantasi organ ini mulai berkembang seiring kemajuan teknologi medis di Indonesia, sehingga muncullah kebutuhan mendesak akan panduan hukum Islam. Banyak pertanyaan dari dokter, pasien, dan masyarakat tentang hukum donor organ yang kemudian disampaikan secara resmi oleh Kementerian Kesehatan kepada MUI. Untuk menjawabnya, MUI pun melakukan kajian mendalam dengan mengkaji dalil Al-Quran, hadis, kaidah fikih, serta pendapat ulama klasik dan kontemporer. Proses penyusunan fatwa ini juga melibatkan musyawarah bersama para ahli medis, pakar hukum Islam, dan berbagai pihak dalam forum resmi dan ijma ulama. Fatwa ini juga merupakan kelanjutan dan penguatan dari fatwa-fatwa MUI sebelumnya, seperti fatwa tentang penggunaan organ tubuh di tahun 2000, fatwa tentang penggunaan jenazah untuk penelitian di tahun 2007, dan fatwa Bank Mata di tahun 2009. Akhirnya, setelah melalui sidang-sidang intensif dan pertimbangan komprehensif, fatwa ini resmi ditetapkan pada 8 Maret 2019. Dengan dikeluarkannya fatwa ini, transplantasi organ dari pendonor hidup secara syar'i dibolehkan dengan syarat-syarat yang ketat. Fatwa ini menjadi acuan penting bagi tenaga medis, pemerintah, dan umat Islam dalam praktek transplantasi yang sesuai dengan syariat Islam. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 32 yang berbunyi Waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an. Artinya, barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Pada surah Al-Maidah ayat 32, dalam tafsir Tahlili, ayat ini menerangkan suatu ketentuan bahwa membunuh seorang manusia berarti membunuh semua manusia. Sebagaimana memelihara kehidupan seorang manusia berarti memelihara kehidupan semua manusia. Ayat ini menunjukkan keharusan adanya kesatuan umat dan kewajiban mereka masing-masing terhadap yang lain, yaitu menjaga keselamatan hidup dan kehidupan bersama dan menjauhi hal-hal yang membahayakan orang lain. Hal ini dapat dirasakan karena kebutuhan setiap manusia tidak dapat dipenuhinya sendiri, sehingga mereka sangat memerlukan tolong-menolong, terutama dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan umum. Sesungguhnya orang-orang Bani Israel telah demikian banyak kedatangan para rasul dengan membawa keterangan yang jelas. Tetapi banyak di antara mereka itu yang melampaui batas ketentuan dengan berbuat kerusakan di muka bumi. Akhirnya mereka kehilangan kehormatan, kekayaan, dan kekuasaan yang kesemuanya itu pernah mereka miliki di masa lampau. Jadi, ayat ayat dalam tafsir tahlili ini mengajarkan bahwa membunuh satu manusia tanpa alasan yang dibenarkan setara dengan membunuh seluruh manusia, sementara menyelamatkan satu jiwa setara dengan menyelamatkan umat manusia. Ini menunjukkan betapa mulianya nilai kehidupan dalam Islam dan pentingnya tanggung jawab sosial antara semua. Transplantasi organ dari pendonor hidup untuk menyelamatkan pasien dapat dimaknai sebagai tindakan mulia sesuai dengan pesan Al-Quran. Ayat ini juga mengingatkan tentang pelajaran sejarah kaum Bani Israel yang melampaui batas dan berbuat kerusakan. Ayat ini juga menjadi peringatan bagi umat Islam untuk menjaga nilai kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan. Adapun beberapa ayat lain yang terdapat di dalam fatwa ini, yaitu Surah Al-Isra ayat 70, Surah At-Tin ayat 4, Surah Yunus ayat 66, Surah Al-Maidah ayat 2, Surah Al-Hasyr ayat 9, Surah Al-Baqarah ayat 207, Surah Al-Baqarah ayat 195, dan Surah Al-Baqarah ayat 173. Selanjutnya ada hadis Nabi dan penjelasannya yang berbunyi Man tatob baba walam yu'lam minhu
tibbu qabla dzalika fahuwa dominun. Barang siapa yang melakukan pengobatan dan dia tidak mengetahui ilmunya sebelum itu, maka dia yang bertanggung jawab. Hadis riwayat Daruqutni. Hadis ini menegaskan bahwa siapapun yang mengobati tanpa keahlian bertanggung jawab atas akibatnya. Islam mewajibkan kompetensi dalam praktik medis sebagai bentuk perlindungan jiwa atau hifz al-nafs. Pengobatan tanpa ilmu dapat menimbulkan kerugian fisik, psikologis, dan materi. Hadis ini menjadi dasar larangan dokter gadungan dan pengobatan ilegal. Profesionalisme dan izin resmi adalah syarat mutlak dalam tindakan medis menurut syariat. Jadi, di dalam hadis ini ditekankan betapa pentingnya kompetensi dan tanggung jawab dalam praktik pengobatan. Jika seseorang bertindak sebagai tabib atau tenaga medis, padahal belum pernah dikenal memiliki keahlian di bidang tersebut, maka dia harus menanggung akibat dari tindakannya. Dalam istilah fikih, ini disebut dengan konsep daman atau jaminan, tanggung jawab atas kerusakan atau bahaya yang ditimbulkan. Makna dari kata tatub baba dalam hadis ini adalah melakukan tindakan medis atau pengobatan. Jika dilakukan oleh orang yang tidak memiliki keilmuan atau keahlian dalam bidang tersebut, maka segala resiko yang timbul menjadi tanggung jawabnya. Ini mencakup kerugian fisik, psikologis, bahkan kerugian materi yang mungkin dialami pasien. Hadis ini juga menunjukkan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi profesionalisme, terutama dalam bidang yang menyangkut keselamatan manusia seperti kesehatan. Tidak cukup hanya dengan niat baik, tetapi harus disertai kemampuan dan keahlian yang diakui. Dalam konteks saat ini, hadis ini menjadi dasar kuat untuk menentang praktek dokter gadungan, pengobatan alternatif tanpa keahlian yang sah, dan tindakan medis sembarangan oleh orang yang tidak memiliki izin. Syariat Islam mewajibkan kehati-hatian dan perlindungan terhadap jiwa manusia. Dan ini termasuk dalam tujuan utama syariat, yaitu menjaga jiwa atau hifz al-nafs. Dengan demikian, hadis ini menjadi peringatan keras bahwa siapapun yang ingin melakukan pengobatan harus benar-benar memiliki ilmu dan diakui kompetensinya. Jika tidak, maka ia tidak hanya bersalah secara hukum, tetapi juga bertanggung jawab di hadapan Allah dan manusia. Adapun pendapat dari para ulama, yaitu pendapat Alauddin Abu Bakar Mas'ud Al-Kasani dalam kitab Bada'i As-Sanai juz 11 halaman 28. Seorang perempuan hamil meninggal dimungkinkan di perutnya ada janin. Jika secara prediktif kuat janin masih hidup, maka perut mayat perempuan tersebut harus dibedah untuk menyelamatkan janin tersebut. Karena situasi seperti ini sangat sulit di antara dua pilihan, yaitu menghormati kemuliaan jasad mayat atau menyelamatkan kehidupan janin. Maka kita memilih pada yang lebih ringan akibatnya. Membedah perut ibu yang sudah jadi mayat lebih ringan akibatnya daripada mencelakakan dengan membiarkan mati janin yang masih hidup. Pendapat ulama ini menekankan bahwa menyelamatkan nyawa lebih utama daripada menjaga keutuhan jasad jenazah. Jika seorang ibu hamil meninggal dan janinnya diperkirakan masih hidup, maka membedah perut jenazah dibolehkan demi menyelamatkan janin. Dalam kondisi darurat, Islam memilih mudarat yang lebih ringan. Menyelamatkan jiwa termasuk tujuan utama syariat, sehingga tindakan ini dianggap mulia dan sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dalam Islam. Setelah melakukan pertimbangan dan pemahaman dengan berbagai pihak, akhirnya MUI menetapkan fatwa tentang transplantasi organ dan atau jaringan dari pendonor untuk orang lain dengan beberapa ketentuan di antaranya. Yang pertama, seseorang tidak boleh menjual atau memberikan organ tubuhnya karena bukan hak milik mutlak.
sehingga transplantasi tanpa alasan syar'i hukumnya haram. Yang kedua, terdapat kebutuhan mendesak yang dibenarkan secara syar'i. Organ yang didonorkan tidak boleh berupa organ vital yang mempengaruhi kelangsungan hidup pendonor. Yang keempat, pemerintah, tenaga medis, dan masyarakat diminta untuk menjadikan fatwa ini sebagai pedoman. Kelima, tenaga medis diminta untuk selalu mempertimbangkan aspek syar'i pada setiap tindakan medis. Kesimpulannya, Fatwa MUI nomor 13 tahun 2019 mengatur transplantasi organ dari pendonor hidup untuk menyelamatkan nyawa sesuai dengan syariat Islam. Transplantasi dibolehkan dengan syarat organ yang didonorkan tidak vital bagi pendonor dan bukan untuk tujuan komersial. Fatwa ini menekankan pentingnya kompetensi medis dan perlindungan jiwa, serta menghindari penyalahgunaan seperti jual beli organ. Pemerintah, tenaga medis, dan masyarakat diharapkan mengikuti pedoman ini dalam praktik medis yang sesuai syariat. Demikianlah penjelasan mengenai Fatwa MUI nomor 13 tahun 2019 tentang transplantasi organ dan atau jaringan tubuh dari pendonor hidup untuk orang lain. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam penyampaian. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.